Ya Bu, mohon izin Bapak Ibu, saya akan melakukan predicting. Jadi nanti kalau misalnya saya jangkar. Bu Maria, Bu Maria. Saya mohon izin. Ya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Guru. Pada semangat semua ini ya. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat baik Pak. Ya, Bapak senang dengarnya ya. Jadi Bapak sedih kalau misalnya anak didik Bapak ada yang sakit ya. Jadi mendengar kabar yang baik, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Alhamdulillah ya. Pada hari ini sudah pada absen belum? Yang sudah Bapak kirim di lewat. Ya Pak. Jangan sampai ketinggalan gitu yang namanya absen. Ya. Karena absen itu penting buat tanda sebagai bukti bahwa kita hadir ya Nak ya. Ya, kemudian sebelum kita belajar ya anak-anak ya, biar kita diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, diberikan apalagi anak-anak selain kesuksesan? Pemahaman Pak Guru. Pemahaman, ilmu, ya, Kepintaran. Kemarin kita yang bertugas si Husni ya, kemarin bertugas minggu kemarin. Nah, sekarang gantian. Ya Pak. Nah, sekarang gantian. Si Ayu, coba si Ayu Mina untuk memimpin berdoa. Oke, baiklah Pak. Ya teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya. Pak. Terima kasih ya Ayu Nina. Ya Pak. Ya, jadi kita harus berdoa ya Nak ya. Jadi supaya kita diberikan kesehatan, kelancaran dan lain-lain ya. Kemudian untuk menanamkan sikap rasa disiplin kita, nasionalisme kita, dan sikap kerjasama kita ya. Kita harus ya menanamkan sikap itu ya, sikap nasionalisme kita ya. Gimana caranya? Ya, kita bernyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Bisa kan bernyanyi sama-sama? Bisa Pak Guru. Bisa dong Pak. Bisa Pak. Kita nanti nyanyi sama-sama. Kalau nyanyi semangat ya anak-anak ya. Jangan lemas-lemas ataupun tak semangat ya. Ya Pak. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ada yang tahu enggak nyanyi yang lagu ini, lagu Tanah Airku? Ya, kita nyanyi sama-sama ya, Nak ya. Nyanyi semangat. Sambil tepuk tangan juga boleh ya. Saya apa itu setiap pulang sekolah kita kan tiket. Jadi
Kita semua anak-anak Bapak ini nyanyi ya. Satu kali lagi, Pak Itu apa? Satu kali lagi, Pak. Ya. Belum kurang hafal, Kita nyanyi Pak. lagi ya, Nak ya. Kita nanti Cukup, Pak. nyanyi Cukup lagi. sudah, Pak. Biar kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita nanti bisa nyanyi bareng-bareng, bisa kita gotong royong ya. Iya, kan, Nak, ya? Pak. Ya. Pak. Ya. Jadi begini, Nak. Di masa pandemi ini ya, kita dituntut untuk selalu menjaga apa, Nak? Kesehatan. Kesehatan. Jaga betul. imun tubuh. Tubuh. Jadi kita harus Supaya jangan sakit, kemudian Pak. Itu gimana caranya? Pakai masker, Jangan Pak. malas makan. Ya, Cuci tangan. ya hebat. Makan Hebat, makanan hebat. bergizi. Jaga jarak. Sip. Ya, Maria apa Pakai Maria? masker, Pak. Iya, betul. Kemudian Jaga jarak. Jaga iya, menjaga jarak. jarak. Hebat. Makan Nah, makanan bergizi. hebat. Sip. Hebat. Nah, jadi di masa pandemi ini kita dituntut untuk menjaga yang namanya protokol kesehatan. Karena kita sebagai pendidik, kita harus memberikan contoh ke masyarakat. Gimana sih caranya? Ya, menjaga protokol kesehatan itu, memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lainnya. Itu. Jadi untuk menekan yang namanya apa? Penyebaran COVID. Covid. Nah, kita sebelum belajar, Nak, ya, kita membiasakan apa? Pemanasan. Ada yang tahu enggak tujuannya pemanasan itu apa? Supaya tidak cedera, Pak. Wah, hebat. Sip, ya. Untuk mencegah namanya cedera. Apalagi kita walaupun kita enggak belajar olahraga langsung, kita melalui daring, kita ya. Kenapa? Mata utama. Karena radiasi dari efek layar komputer, HP itu sangat membahayakan mata ya. Apalagi kalian masih masa-masa belia, masa-masa emas, masa-masa emas karena jadi cita-citanya masih panjang sekali. Ya, kita pemanasan dulu, pemanasan relax dulu ya. Yang pertama, ayo anak-anak, ya ketika pemanasan jangan keburu-buru. Usahakan jangan 1 2 3 4 5 6 kayak dikejar kucing ya. Ya, jadi kita pemanasan tuh tarik satu-satu, dinikmatin 2 3. Nah, itu. Jadi harap bersabar Melakukannya, Pak. jangan keburu-buru gitu ya. Jadi kita mulai pemanasan dulu dari tangan dulu, tarik ke atas, tangannya tarik ke atas. Ya, digerakkan dulu tangannya, jari-jarinya digerakkan biar rileks. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, kemudian tangannya direntangkan, digerak-gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, dia ke atas. Di atas ada cicak di atas. Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di bawah ada uang jatuh, Nak. Ada uang jatuh. Uang besar, Pak. Uang jatuh dihitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kayak bebek terbang tuh kayak apa? Tangannya ke belakang, Nak. Tangannya ke belakang, Nak. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah. Ya. Cukup pemanasannya ya, Nak ya. Supaya badan kita rileks ya, nggak tegang. Ya, apalagi bangun tidur, lemas, malas-malas ya. Kemudian pada hari ini ya, kita belajar masih mengenai tema 4 ya, subtema 3 ya, mengenai kewajibanku dan hakku dalam bertetangga ya.
sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada yang tahu enggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Ayo. Pak, bola kecil, Pak. Ya, betul. Main kasti, Pak. Ya, betul sekali. Bola kecil, permainan bola kasti. Ya, permainan bola kecil. Dia tentang bola kasti ya. Sebelumnya itu kita belajar mengenai apa? Pukul, melempar, kemudian apa lagi? Menangkap. Menangkap, Pak. Ya, betul sekali. Untuk bisa menangkap bola, ya, kita dibutuhkan selain fisik, apalagi anak-anak. Tenaga, Pak. Ya, Tubuh yang tenaga, sehat. Betul. Iya, Tenaga tubuh yang yang sehat, Pak. Kebugaran Pak. mendapatkan tenaga yang kuat, super, kayak superhero, apalagi yang kayak Suhendra itu ya, kayak Suhendra itu badannya besar ya, karena pasti memiliki tenaga yang kuat. Nah, Iya, Pak. gimana sih cara Superman, mendapatkan Pak. tenaga yang kuat itu anak-anak? Bapak ingin tahu gimana caranya? Makan, Makan Pak. bergizi, Pak, ya. Pak. Ya, Makan banyak, waduh. Pak. Waduh, jangan makan yang banyak, toh nak. Yang ada nanti apa? Gendut nanti ya. Iya, Makan Pak. enak, Sukses. Makan enak, Nah, Pak. jadi gini anak-anak, ini berkaitan dengan pelajaran hari ini ya. Jadi berkaitan dengan pelajaran hari ini, Bapak punya apa materi yang cocok untuk kita berolahraga ya. Berkaitan dengan berolahraga ya. Jadi selain kita memiliki fisik yang kuat, ya kita juga harus membutuhkan namanya memilih makanan bergizi untuk sumber tenaga nih ya. Ya, untuk memiliki sumber tenaga. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai memilih makanan bergizi. Nah, Bapak tanya sekarang, pada tadi pagi sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Sarapan, Pak. Makan, Pak. Tambang, Waduh. Pak. Sama telur mata sapi, Pak. Wah, hebat gitu ya. Pada Sarapan dengan ya. songkolo, Pak. Wah, yang penting jangan nggak sarapan ya. Bapak Ya, selalu songkolo, mengingatkan, Pak. Songkolo tadi saya Ya. makan tadi pagi, Pak. Bapak selalu mengingatkan Goreng, Pak. selalu sarapan ya nak ya, biar tenaga kita terisi, biar pikiran kita bisa berpikir ya nak ya, itu ya. Jadi hari ini kita belajar memilih makanan bergizi ya. Sebelum kita masuk belajar melakukan pembelajaran, kita harus tahu tujuan kita belajar ya, supaya kita bisa memilih makanan bergizi, nggak malah memakan makanan yang kurang baik, kurang sehat, kurang bergizi ya. Jadi tujuan kita belajar itu untuk memilih makanan untuk mengetahui memilih makanan bergizi ya nak ya. Bisa menyajikannya, bisa menceritakannya. Kalau misalnya orang tua yang bertanya, "Nak, kalian tadi belajar apa?" Belajar makanan bergizi. Bu, tahu enggak tujuannya itu apa? Enggak tahu. Nah, jangan seperti itu ya nak ya. Jadi kita supaya tahu tujuannya kita belajar hari ini, supaya kalau ditanya orang tuanya, wah semangat, tahu, cerdas ya itu ya. Jadi tujuannya supaya kita bisa mengetahui cara memilih makanan bergizi, menyajikannya ya, dan terus menceritakannya kepada orang tuanya pastinya kan, apalagi sama teman-temannya kalau ditanyain ya itu. Kemudian, nah kita memasuki pelajaran ya nak ya. Sudah siap kan? Siap, Pak Guru. Siap. Siap, Nah, Bapak. ada yang tahu enggak ini siapa? Ayo. Ada yang tahu? Oh, Ya ini, si Pak. ganteng, Pak Guru. Wah, Ronaldo. Nah, itu idolanya Juyen itu pasti. Ya. Nah, ini lagi. Wah, ini siapa ya? Dimas. Ini Bapak ini. Dimas. Itu sama. Dimas, Pak. Pak, Dimas masuk TV, Pak. Wah. Ya, ini pasti idolanya anak-anak semua ini ya. Kita bola ya. Udah coba lihat badannya atletis seperti itu. Wah, memiliki badan yang super atletis. Nah, nggak bundar jadi satu perutnya ya. Tahu nggak perutnya bundar jadi satu? Ya, kayak badut itu kan. Nah, nggak ada pemain bola seperti itu nak ya. Jadi pemain bola itu badannya atletis. Gimana caranya? Selain memiliki fisik yang kuat, dia tuh menjaga pola makan. Nah, pola makannya dijaga. Jadi gimana? Wah, dengan memakan makanan yang bergizi seimbang. Ya, dengan menjaganya, dengan mengatur pola makan. Nggak makan asal sembarangan, asal perut kenyang. Wah, itu. Jadi menjaganya seperti makan
makanan 4 sehat 5 sempurna ya, ada lauknya, ada nasinya, ada sayur mayurnya, ada buah-buahannya, dan ada susu. Mereka diatur pola makannya, ya diatur, tidak asal makan. Oh ada enak makanan enak, langsung diambilnya semua, nggak memikirkan porsinya ya. Ini buat semangat kalian. Kalau mau jadi pemain bola ya seperti ini ya. Bahkan kalau misalnya Mayang mau jadi pemain bola boleh, nggak hanya laki-laki yang jadi pemain bola, Mayang juga boleh. Ya, Pak. Nah, Saya- jadi untuk jadi pemain bola itu harus selain menjaga fisik, kita harus menjaga pola makan. Ya. Lanjut. Nah, yang tadi kan kita mengenai makanan bergizi ya, Nak ya. Nah, kita harus tahu dulu makanan sehat itu apa. Nah, ya. Coba Mayang dibaca dulu ini Mayang. Ya, Apa Pak. sih makanan sehat itu? Makanan sehat, makanan yang memiliki nutrisi yang beragam dan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, Pak. Ya, jadi makanan sehat itu yang memiliki nutrisi yang beragam dan seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu. Kemudian, ya makanan sehat ini. Nah, jadi makanan sehat itu artinya tidak mengandung bahan kimia seperti zat pengawet, zat pewarna yang membahayakan tubuh ya, Nak ya. Nah, ini contoh makanan sehat. Nah, di sini ada sayur mayur, ada nasi, ada buah-buahan, ada susu. Nah, kemudian ini contoh makanan berwarna, Nak ya, yang biasanya anak-anak suka itu. Waduh, ya. Ini contohnya makanan yang nggak boleh untuk kita makan. Kita harus tahu ya, Nak ya. Gitu, Enak, ya. Pak. Jajanan, Ya, Pak. tapi dapat merusak tubuh kita. Itu. Paling suka itu, Pak. Takut. Kalau udah terlanjur dimakan gimana, Pak? Ya, Nak. Kalau udah terlanjur dimakan gimana tuh, Pak? Ya, kita harus memperbaikinya, Nak. Ya, harus memperbaiki gimana caranya ya dengan makan makanan sehat. Boleh yang terlanjur sudah dimakan ya sudah, ya. Jangan kita berulang-ulang lagi untuk makan terusan. Nah, kemudian kita harus tahu makanan bergizi itu apa. Nah, makanan bergizi itu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin yang dipadukan secara seimbang. Jangan. Ya, kenapa ke orang-orang itu banyak yang sakit? Karena apa? Menjaga pola makannya itu tidak seimbang. Misalnya makan kepiting. Karena makan kepiting itu tidak boleh lebih porsinya. Jadi makan itu buahnya. Akhirnya lupa diri. Akhirnya yang terjadi apa? Jadi penyakit. Gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini kalau kekurangan makan gizi. Nah, ya. Di sini ada nggak kira-kira yang sulit berpikir? Karena belum sarapan mungkin, Pak. Ya. Sulit dia berpikir, Pak. Ya. Kok sulit berpikir, Pak? Ya, sulit berpikir. Karena apa? Karena gizi yang ada di dalam otak sedikit berkurang, akhirnya sulit berpikir. Itu ya. Kemudian berat badan menurun, bisa juga yang namanya busung lapar. Karena apa? Karena kekurangan makanan bergizi. Ya, kita alhamdulillah di Indonesia ini sangat sedikit yang memiliki namanya penyakit busung lapar ya. Beda yang sama di Afrika itu. Coba perhatikan tuh di Afrika tuh. Kekurangan makan bergizi. Kita tuh bersyukur sekali ya. Bersyukur sekali karena di sini tuh melimpahnya alam ya. Melimpahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian ini mudah lelah. Jadi biasanya anak-anak ini belum berolahraga sudah lemas. Aduh, capek, Pak. Nah, ini bisa diakibatkan karena kekurangan makanan bergizi. Bergizi. Bergizi, Pak. Nah, karena kekurangan makan bergizi, akhirnya dia lelah. Coba ini perhatikan. Contoh jika memiliki manfaat makanan bergizi, makan kita ya, makan makanan bergizi. Nah, coba lihat. Kencang larinya, Pak. Lihat. Mencegah obesitas pada anak. Nah, obesitas apa itu? Badannya Kegemukan, Pak. Kegemukan, Pak. Ya. Kemudian mendukung untuk tumbuh optimal. Tumbuhnya ke atas. Nah, bilangnya siapa? Fitri kemarin, ya. Pak Guru, aku kok tumbuhnya ke samping bukan ke atas. Nah, karena gitu
Ya, suka Nah. makan mie. Jadi kita Kebanyakan makan mie ya, Pi. anak tumbuh optimal, kita tumbuhnya ke atas itu ya. Ya. Kemudian meningkatkan fungsi otak. Nah, otak kita jadi nyala kayak lampu ya. Lampu kalau terang itu kan, wah, semakin terang semakin bagus. Bagus. Kayak otak itu kalau semakin redup, waduh, yang ada apa? Sudah susah kita melihatnya ya. Itu. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Tahan Apalagi tubuh. masa pandemi seperti ini. Tubuh. Ya, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga yang namanya manfaat makanan bergizi. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh ya. Itu ya. Mungkin di sini ada yang ditanyakan anak-anak sebelum kita berlanjut. Ya, Saya, lanjut Pak. ya. Ya, lanjut ya. Nah, ini seperti Cristiano Ronaldo, seperti gambar tadi ya. Dia berlari kencang, memiliki skill yang bagus. Karena dia bisa menjaga pola makan. Di umur yang 36 tahun ini, ya, Cristiano bisa menjaga pola makan tubuh ya, pola makan. Contohnya tubuhnya sangat atletis. Ya, enggak besar perutnya ya. Jadi gimana caranya dia menjaga pola makan, fisik dan lain-lain, terutama pola makan ya. Kemudian nah, zat yang dibutuhkan tubuh. Nah, ini contohnya ya. Zat tenaga, zat pengatur, zat pembangun. Ya, ini zat pembangun itu apa aja? Ya, nasi. Zat pengatur apa aja? Ya, buah-buahan, sayur mayur. Ya, kemudian zat pembangun yaitu kacang-kacangan, kemudian ikan dan garam. Nah, itu. Nah, ini zat tenaga itu apa, Nak? Zat penghasil energi agar tubuh dapat melakukan aktivitas. Ya, zat tenaga itu. Nah, ini contohnya. Ya, Nak ya. Nasi. Nah, itu. Kemudian lanjut ya. Kemudian zat pengatur. Nah, zat pengatur itu untuk mengatur pencernaan dalam mengolah makanan. Kemudian ini, nah, pasti ada senang ini namanya buah-buahan. Ya. Buah pisang, sayur mayur itu. Wah. Kemudian zat pembangun. Nah, ini, wah ini yang sukanya makan ayam itu Upin Ipin. Nah, Mayang ini, ya Mayang. Iya, Pak. Saya suka, Pak. Harus tahu gunanya apa untuk membentuk sel-sel jaringan tubuh. Menghentikannya. Saya nggak suka ayam, Pak. Wah, Jangan pakai telurnya aja, Pak. Ah. Gimana, Pak? ya. Lanjut ya. Kemudian zat pembangun itu ada dibagi menjadi dua ya, Nak ya. Zat Ya. nabati dan zat hewani. Harus tahu. Ini zat hewani. Zat nabati, maaf. Zat nabati, kacang-kacangan, tahu tempe ya. Itu Tempe enak, Pak. ya enak, Bapak ini suka ya. Zat hewani. Nah, ini contohnya ayam, ikan, telur. Nah, contoh itu zat hewani ya, yang berasal dari hewan. Kemudian, nah, ini di dalam makanan bergizi itu kita harus tahu ya yang namanya menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi jangan asal makan terus. Yang penting ada habisin biar adiknya, biar saudaranya nggak kebagian. Wah, jangan seperti itu ya, Nak ya. Jadi kita harus menjaga yang namanya pola makan itu. Pola makan menu 4 sehat 5 sempurna itu apa aja? Yang pertama, ada yang tahu enggak? Mayang, coba sebutin Mayang. Nasi, Pak. Oh, nasi hebat. Ya, kemudian Lauk, Pak. ya, lauk pauk. Kemudian apa lagi? Sayur, Pak. Sayur, Pak. Buah-buahan, Apa Pak. lagi? Susu, Pak. Wah, Lengkapnya susu, Pak. ya, hebat susu ya. Ya, jadi kalau misalnya dibawain menu 4 sehat 5 sempurna sama orang tuanya, dimakan aja. Jangan, enggak suka sayur, Pak. Enggak suka enggak suka ikan. Nah, jangan seperti itu. Itu dibuang jauh-jauh karena manfaatnya dari makanan 4 sehat 5 sempurna itu luar biasa, Nak ya. Luar biasa, bukan biasa loh ya, tapi luar biasa. Luar biasa, Pak. Nah, sepertinya kok ini kelihatannya sepi betul ini kelas ini ya, Nak ya. Fitri tidur, Pak. Waduh, ini jangan-jangan kekurangan Fitri makan makan bergizi. mie, Pak. Ya. Waduh, ya kita lanjut ya. Nah, ini contoh. Ya. Contoh. Coba disimak ya. Disimak. Ya, Pak. Ini ya.
kenapa kita butuh makanan sehat dan bergizi. Makanan bergizi bisa membuat tubuh kita kuat dan sehat. Dengan makanan bergizi, otak kita juga bisa cerdas loh. Makanan bergizi itu makanan yang mengandung protein, seperti ikan, telur, tempe, tahu, atau daging. Protein sangat dibutuhkan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Aku suka makan ikan dan telur. Rasanya juga enak, apalagi mamaku yang masak. Lezat. Tempe dan tahu juga bagus loh, karena mengandung protein nabati yang baik. Ada satu lagi, susu juga protein yang bagus ya. Jadi, kita juga perlu minum susu supaya gizi kita menjadi sempurna. Selain itu, kita juga butuh nasi atau kentang, karena mengandung karbohidrat. Kita akan menjadi kuat seperti superhero. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Teman-teman, kita butuh sayur, buah-buahan karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang tinggi. Ingat, jangan jajan sembarangan ya. Teman-teman, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Yeay. Oleh. Mana? Ada Superman-nya ya, Pak? Nonton lagi, Pak. Nonton lagi, Pak. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Terus, Pak. ada yang tahu enggak makna dari video itu tadi? Coba Bapak tanya. Makanan bergizi, Pak. Makanan bergizi, Pak. Biar Biar kuat, Pak. seperti superhero, Pak. Waduh, Ya, ya. Pak. Kalau makannya bergizi, Pak, bisa terbang ya, Juyen ya? Wah, Iya, bisa terbang, iya. Pak. Iya. Julian tuh senangannya dia superhero terus. Iya, Pak. Kalau siapa? Pak, saya Fitri senangannya dia mie. Ya. Nah, terus apa Dimas? Ya Dimas, kenapa Dimas? ya Pak, saya sama Juyen suka main superhero, Pak. Wah, Dia jadi iya. hulu, Pak. Ya, saya di hulu, Pak. Sekarang Makanan ini sayuran. mungkin ada yang ditanyakan mengenai Lumayan. materi makanan bergizi. Ya. Setelah melihat video tadi, ya ada yang ditanyakan enggak? Berarti kita harus makan semuanya ya, Pak. Ya. Terus apa lagi? Ada yang tanya lagi enggak? Kalau ada yang kurang gimana tuh, Pak? Ya nak, kenapa nak? Kalau misalnya kita cuma makan pakai lauknya aja gimana, Pak? Ya, Pak, tadi orang tua kan- saya nggak bisa beli susu, Pak. Nah, gini ya nak ya. Jadi kita ya tidak harus memenuhi semuanya nak. Ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya kita punya sayur, kalau dibawain sayur, kita harus kita makan. Jadi kita tidak harus 4 sehat 5 sempurna, nggak harus lengkap. Kita melihat juga perekonomian orang tua kita, jangan dipaksakan. Kalau ada, alhamdulillah. Nah, Ya kita nikmatin apa yang ada. Yang pasti kita menjaga pola makan kayak makanan bergizi tadi ya. Misalnya kalau dibawain ikan, ya dimakan ikan. Ya, karena itu mengandung protein. Nah, kalau misalnya dibawain cuma sayur-sayur, silakan karena banyak mengandung vitamin. Untuk baik untuk mata misalnya. Wortel ya nak ya, untuk baik untuk mata. Itu bagus ya. Kemudian ya lanjut ya. Ini Bapak kasih tugas. Nah, coba kelompok 1 ya, kelompok 1 urutan 1 sampai 6 membahas masalah ini. Ya. Amati manakah yang termasuk dari makanan yang sehat ya nak ya? Ya, Pak. Nah, terus kelompok 2 dari nomor urut 7 sampai 12 mengenai memilih makanan sebaiknya untuk Lani ya. Paham? Paham, Pak. Nah, Pak. sekarang kelompok 1 dulu ya nak ya. Nah, coba siapa kelompok 1 yang mau berbicara untuk menyampaikan pendapatnya? Ayo. Kelompok 1. Ya. Silakan Ayu. Fitri Ayu. Silakan. Ya, Ya. Jambu. Ya. Ya. Tempe. Nah. Ya juga ya, Fitri. Alasannya kenapa kok memilih itu, nak? Ya. Bapak bilang tadi itu, Pak. Itu kami pilih, Pak. Ya, tapi harus tahu
Kan di sini amatilah makanan yang termasuk makanan yang sehat. Nah, jadi yang dipilih tadi itu termasuk dari makanan sehat. Mungkin dari kelompok Sehat, Pak. ya. Ah, Ya, permen Sendra, enak, Sendra, Pak. kenapa Sendra? Iya Pak. Tadi Bapak bilang permen nggak sehat. Taunya ada di gambar Pak, bersehat. Berarti boleh dimakan dong Pak. Ini kan suruh melihat mengenai makanan yang sehat. Ya, jadi kalau misalnya ada permen di sini berarti kita harus memahami. Berarti ini termasuk dari makanan tidak Tidak sehat. sehat. Kalau misalnya Sendra memilih makanan ini, Tidak sehat, Pak. nah berarti dia Oh, Sendra iya. belum paham. Belum Iya, paham Pak. mengenai makanan yang Giginya berarti- busuk, Pak. Berarti gitu ya kemudian, Pak. Siap ya, Pak. kemudian itu tadi Sendra di kelompok berapa ya? Kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2. Jadi menanggapinya tadi ya. Ya, kemudian kelompok 2. Ya, tanggapannya. Kelompok 2. Ayo, Usni. Ya, Makan roti, Pak. ya terus. Gorengan apa itu, Pak? Ubi kah? Lumpia, nak. Lumpia. Saya kira Ya. ubi. Kalau ubi, Pak, boleh dimakan. Manggis, Pak. Buah manggis. Kerupuk, Pak. Enak, Pak. Enak kerupuk, Wah. enak, Pak. Kerupuk juga boleh, tapi jangan berlebihan kayaknya, Pak. Ya. Ya, Pak. sudah enak. Ya, jadi Pak. ya anak-anakku yang paling hebat semua ya sudah pintar memilih yang namanya makanan sehat ya. Sehat. Nah, jadi kita harus selalu yang namanya menjaga kesehatan ya. Kesehatannya apa? Menjaga pola makan bergizi. Kemudian ya, mungkin itu aja pelajaran Bapak hari ini. Ya, sebelumnya Bapak mau bertanya lagi. Mau merefleksi anak-anak. Apakah paham enggak pelajaran hari ini tadi mengenai apa kita? Makanan sehat, Makanan Pak. sehat, Pak. Bergizi. Makan bergizi, makan Wah. bersih, Makanan Pak. 4 sehat 5 sempurna, Pak. Hebat ya. Jadi makanan 4 sehat 5 sempurna, makanan bergizi ya. Jadi kita harus menjaga pola makan itu. Jangan sampai lupa. Nanti habis belajar ini nanti lupa lagi di rumah makan apa ya. Yang malah ada ini makan mie ya. Jadi kita kalau misalnya di rumah ada sayur, kita harus makan ya. Jadi kita jangan sampai lupa pelajaran hari ini, pelajaran yang kemarin kita harus dihafal ya. Kemudian kita sebagai peserta didik ya harus selalu menjaga yang namanya sikap disiplin kita ya, Nak ya. Ya, Pak. Disiplin kita setelah belajar itu jangan sampai kita keluyuran kemana-mana ya. Kita harus Nggak boleh. menjaga kerjasama. Kalau misalnya teman yang minta bantuan, minta tolong, kita harus Tolong. itu ya. Ya, kemudian ini contoh LKPD ya. Nanti Bapak kasih tugas anak-anak ya, membuat video menceritakan gimana sih makanan 4 sehat 5 sempurna itu ya. Jadi harus menceritakan. Jadi anak-anak jangan sampai nggak mengerjakan. Nanti Bapak kasih waktu. Kalau misalnya Mayang nggak terkendala sinyal itu ya. Kemudian Ya, ini, Pak. nah ini LKPD-nya ya. Contoh soal pengetahuan ada di mana? Google Form. Google Form ya. Semuanya itu sudah Bapak kirim lewat Google Form ya. Ya. Jadi itu pelajaran hari ini demikian pelajaran hari ini ya. Tetap semangat belajar ya, Nak ya. Sebelum kita Ya, Pak. pelajaran hari Ya, ini Pak. ya kita pendinginan dulu supaya badan kita rileks ya. Yo, tarik dulu tangannya ke atas. Wah, tarik dulu. Hitung ya, kemudian belakang. Yo. Ya, kemudian ya sudah. Ya. Terus jangan lupa ya kita selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan. Bapak selalu mengulang-ulang itu. Kita harus menjadi ikon untuk mencegah yang namanya penyebab COVID-19. Ya. Corona. Mungkin Juyen untuk untuk membacakan doa ya. Siapa? Ya, silakan Juyen. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Udah, Pak. Ya, terima kasih ya Juyen. Ya, demikian pelajaran Bapak hari ini. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Semangat, Pak. Sampai jumpa, Pak. Ya. Baik.